ini kita akan ibadah seperti minggu kemarin. Kita bertemu lagi secara daring dalam ibadah hari Minggu PLKTT. Sebelum kita mulai, mari adik-adik kita untuk saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Ya, kita akan bernyanyi Mars PT kita dari Silahkan Bangkit Berdiri. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kuasa, pujilah Tuhan yang Maha Kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan dalam ibadah kami pada hari ini, Tuhan, terima kasih Engkau tetap menyertai kami satu persatu dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyerahkan ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kami alaskan doa kami yang kurang daripada sempurna dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur 108, ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara silih ganti. Kakak yang akan membaca kalimat tercetak keluar, dan adik-adik akan membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Untuk merespon Mazmur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 yang Maha Kasih.
masuk ke dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kakak Nadia. Silahkan Kakak. Firman Tuhan. Sebelum itu kita siapkan bacaan Alkitab yang terambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Kita siapkan dari Mazmur 136 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Jika Alkitab kita telah kita siapkan, mari kita bersatu dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Allah untuk setiap kasih setia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kekayaan firman Tuhan. Kami mohon penyertaan dari Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kiranya kami boleh dimampukan untuk mengerti firman-Mu ini, dan Engkau juga boleh memampukan kami untuk melaksanakan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Allah, ajarilah kami untuk hidup boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman, diundang untuk bangkit berdiri. Untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini, seperti biasa kita akan membacakan Mazmur. Ayat yang tercetak keluar akan kakak bacakan, dan kalimat yang menjorok ke dalam adik-adik sekalian yang akan membacakan. Kita mulai. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan untuk duduk.
Kita mengetahui bahwa Mazmur adalah kitab yang berisi nyanyian puji-pujian yang disampaikan oleh umat Israel atas begitu banyak penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan umat Israel. Melalui bacaan kita pada hari ini, Mazmur 136, pemazmur kembali menceritakan kepada kita tentang kisah sejarah penyertaan Tuhan atas kehidupan Israel. Mulai dari kisah penciptaan, penyelamatan dalam setiap peperangan, lalu sampai pada akhirnya umat Israel boleh dibebaskan dari pembuangan. Itu semata-mata dilakukan pemazmur untuk mengingatkan umat Israel atas karya penyelamatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita, Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati kita. Seperti pada kisah Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Itu semata-mata Tuhan Yesus lakukan karena Tuhan Yesus menyayangi kita sebagai umatnya, sehingga dia rela mati di kayu salib. Meskipun kita tidak mengalami kisah seperti umat Israel dan dalam masa pembuangan atau masa peperangan, kita juga harus tetap bersyukur karena begitu banyak kasih setia Tuhan yang boleh kita rasakan. Seperti sekarang, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena adik-adik ataupun kakak-kakak semua bisa bersyukur karena masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Kita juga bersyukur karena bisa lulus ujian dengan hasil yang baik, kita boleh naik kelas, kita boleh menerima rapor karena hasil ujian kita baik. Itu semua semata-mata karena kasih setia dari Tuhan itu sendiri. Sebenarnya, mengapa sih mengucap syukur itu penting? Mengucap syukur itu penting karena begitu banyak kasih setia Tuhan, perjalanan kehidupan kita, Tuhan Yesus yang menyertai. Tuhan menciptakan semuanya, semua yang baik adanya untuk kehidupan kita itu semata-mata karena kasih setia Tuhan. Kehidupan manusia di dalam penyertaan Tuhan itu juga adalah hal yang patut kita syukuri. Lalu dalam mengucap syukur, apa ada hal-hal yang bisa menghalangi kita? Tentu saja ada kendala yang bisa menghalangi kita tidak bersyukur. Seperti yang sudah kakak sampaikan di awal, apabila kita sadar atas begitu banyak kasih setia Tuhan, kita pasti akan bersyukur kepada Allah. Dan apabila kita kurang menyadari akan kasih setia Tuhan itu sendiri, maka itulah salah satu kendala mengapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita merasa tidak peka, kita merasa masa bodoh, kita merasa tidak peduli akan semua hal itu dan menganggap bahwa memang semua itu sudah seharusnya berjalan. Jadi karena kita tidak menyadari bahwa itu kasih rahmat dari Tuhan, ya kita tidak bersyukur kepadanya. Salah satu contohnya adalah bangun pagi. Kita bersyukur apabila kita menyadari bangun pagi itu adalah karunia Tuhan, kita bisa merasakan hari baru, kita boleh sehat. Itu apabila kita menyadari, kita pasti bersyukur dengan cara berdoa di pagi hari. Dan apabila tidak menyadari bahwa bangun pagi dan nafas kehidupan serta kesehatan itu adalah anugerah dari Tuhan, kita pasti merasa, ya memang itu sudah seharusnya terjadi, memang sudah seharusnya aku menjalankan aktivitas, orang aku gak kenapa-napa, ya pasti aku sehat. Kita pasti akan berpikir seperti itu, merasa sombong dan memegahkan diri sendiri. Padahal itu bukan yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita sebaiknya lebih sadar, lebih merefleksikan atas begitu banyak kasih setia Tuhan. Gak mungkin cuman hal-hal yang kita sadari, bahkan dalam kesedihan atau ujian sekarang ini, Tuhan juga menyertai kita dan kita harus mensyukuri itu. Kita juga harus rutin melatih iman kita dengan salah satunya adalah bersyukur itu tadi. Nah, ketika kita bisa melatih diri dalam iman, kita pasti juga akan menyadari kembali atas begitu banyak kasih setia Tuhan. Kita rutin beribadah, kita bersyukur. Kita analogikan, kita andaikan mengucap syukur itu seperti kita makan. Kita pasti butuh makan kan setiap saatnya.
ketika kita sudah makan, meskipun kita merasa bosan dengan menu yang itu-itu saja, pagi, siang, malam, itu-itu saja, nggak mungkin dong kita nggak makan, nggak mungkin dong kita tidak mengisi perut kita semata-mata supaya kita nggak lapar. Itu kuncinya. Sama seperti makan, kita juga harus senantiasa bersyukur. Apabila kita tidak makan itu tadi, kita pasti akan merasa sakit, dan ketika sudah sakit akan kesulitan untuk melaksanakan dan menjalankan aktivitas kita. Seperti makan juga, apabila iman kita tidak dilatih dengan teratur, pasti akan terjadi kekacauan dalam kehidupan ini. Lalu, bagaimana sih melatih diri agar kita boleh teratur untuk hidup beriman sama seperti kita makan tadi? Bagaimana caranya? Tuhan Yesus kembali mengingatkan kepada kita agar kita boleh memiliki komitmen untuk hidup terus bertumbuh di dalam Tuhan. Apabila kita memiliki komitmen, kita pasti bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Tapi tidak cuma komitmen, dan satu hal yang terpenting untuk mendukung komitmen tersebut adalah usaha. Apabila hanya komitmen dan tanpa usaha, itu pasti omong kosong. Jadi komitmen itu penting, tetapi harus ada usaha untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, ketika kita sudah mulai membuat komitmen dan berusaha untuk melakukannya, tak lupa juga kita harus membuka diri, membuka hati kita agar Tuhan boleh memampukan kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh tekun beribadah kepada Tuhan, kita boleh mensyukuri atas begitu banyak kasih setia Tuhan. Dalam hal kecil sekalipun, kita boleh sadar karena memang kita sudah mengetahui bersama bahwa Tuhan itu baik. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita, menolong kita, dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari, dan selalu ingat bahwa mengucap syukurlah kepada Allah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman kita pada hari ini, kita akan bernyanyi bersama dari Kitab Bakti nomor 277. Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Kita akan berdoa syafaat. Untuk poin-poin doa syafaat dapat dilihat dalam tampilan berikut. Kakak berikan waktu untuk bersama-sama melihat poin-poin apa saja yang akan didoakan dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa dari tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
Kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Adik-adik silahkan mempersiapkan persembahannya dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyerahkan persembahan kami yang sedikit ini. Tuhan, berkatilah persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan juga penyebaran firman Tuhan dalam setiap pelayanan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, kita masuk ke dalam warta PT pada minggu hari ini. Kakak Kak Siska mengucapkan selamat ulang tahun buat kakak-kakak layan dan adik-adik yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Dan untuk warta yang kedua, ibadah pelkat PT setiap minggunya akan dilaksanakan jam 10.30 WIB secara daring. Jangan lupa adik-adik. Shalom. Kita akan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Silakan Kakak. Amanat pengutusan pada hari ini terambil dari kitab Kolose 2 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 115. Teruslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih untuk kesediaan adik-adik boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Kita ketemu di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu. Shalom.